Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala Muhammadin liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kali ini malam yang ke-23 atau sebagian 24. Di sini sama atau ada yang beda? Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa terus istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa yang kelak akan bisa meraih surga. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk baginda junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti semuanya ingin menjadi pemenang. Setiap manusia siapapun, bahkan kita lahir itu secara fitrah lahir itu sudah sebagai pemenang. Karena sudah sekian banyak yang dikalahkan. Maka dalam kehidupan pun tidak ada manusia yang menginginkan kekalahan. Semuanya menginginkan kemenangan. Kalaupun ada teman-temannya, ada pesaing-pesaingnya, itu semuanya kalau bisa pasti menginginkan kemenangan. Hanya saja dalam kehidupan dunia itu tidak mungkin semua akan menang. Itu dalam kehidupan dunia. Makanya Allah menyediakan kemenangan yang hakiki yang bukan ada dalam kehidupan dunia. Selagi dalam kehidupan dunia, kemenangan itu kadang-kadang sifatnya hanya semu atau bahkan menipu. Makanya dunia disebut dengan mata'ul ghurur, keindahan, kesenangan, tapi sifatnya masih menipu, yang semu, yang belum menjadi kemenangan yang hakiki. Meraih kemenangan dengan Al-Quran. Tentu untuk bisa meraih kemenangan yang hakiki kita tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk, merupakan hidayah, merupakan jalan, aturan kehidupan bagi orang yang menjalani kehidupan di muka bumi ini sejak diturunkannya Al-Quran hingga akhir kiamat kelak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun secara umum Al-Quran ini menjadi petunjuk untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, linnas. Tetapi tidak semua umat manusia kemudian mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sehingga kelak yang akan bisa meraih kemenangan dengan Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah menyediakan surga itu, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran, mau mengikuti petunjuk daripada risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk daripada wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka itulah orang-orang yang akan meraih kemenangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai petunjuk bagi umat manusia sudah selayaknya untuk selalu kita baca, untuk selalu kita pahami, untuk selalu kita kaji, untuk selalu kita amalkan. Itu adalah Al-Quran. Dan petunjuk itu tidak akan kita bisa memahami kalau kita tidak mau membaca, atau minimal kita mau mendengarkan.
Karena kadang-kadang dengan mendengarkan itu bisa menjadi awal kebaikan bagi orang-orang yang memang serius dalam memperdengarkan. Sehingga ada golongan jin sendiri yang mereka mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Al-Quran yang kemudian mengantarkan mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an, dan ketika kami giring kepadamu segolongan dari kalangan jin yang mereka memperdengarkan Al-Quran. Jadi yastami'una dari kata istama'a, tidak hanya sekedar sami'a. Kalau sami'a itu mendengar, walaupun mendengarnya hanya sepintas, itu sudah mendengar. Tetapi kalau istama'a itu mendengarkan dengan seksama, menghadirkan hati, akal, pikiran, sehingga kemudian dengan mendengarkan dengan istama itu membuahkan kepada petunjuk yang Allah berikan kepada golongan jin yang mereka mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau sekedar mendengar bisa saja berlalu begitu saja. Makanya mereka karena serius dalam mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dengan seksama, dengan menghadirkan hati, maka kemudian mereka mendapatkan petunjuk sehingga meraih kemenangan. Akhirnya mereka masuk Islam dan mereka pulang kepada kaumnya, mengajak kaumnya, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bi. Wahai kaum kami, penuhilah seruan dai Allah dan berimanlah kepadanya, sehingga kalian akan selamat dari api neraka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, meraih kemenangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan di dalam surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaza. Mafaza itu artinya bisa kemenangan, bisa terkait dengan waktunya, bisa terkait dengan tempatnya. Karena kata mafaza itu bisa bentuknya masdar, tapi bisa juga isim zaman, bisa juga isim makan, bunyinya sama, mafaza. Jadi terkait kemenangan yang akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang bertakwa, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, itu akan meraih kemenangan, dan kemenangannya itu kemenangan yang sebenar-benarnya, bukan kemenangan semu. Dan terkait dengan waktunya, terkait dengan tempatnya. Waktu dan tempatnya itu yaitu ketika mereka dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan telah dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih kemenangan. Jadi faza, telah meraih kemenangan. Kapan waktunya? Ketika orang-orang tersebut sudah dimasukkan ke dalam surga. Adapun ketika dalam kehidupan dunia, itu bisa jadi orang-orang bertakwa itu kadang menang, kadang kalah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sehat, kadang sakit, kadang kaya, kadang miskin. Itu hal biasa dalam kehidupan dunia, karena dunia itu Allah pergilirkan, Allah putar-putarkan di antara umat manusia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami bergilirkan di antara umat manusia. Maka fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali tertipu kalian dengan kehidupan dunia, karena sifatnya dunia itu gurur, menipu. Maka kita jangan mudah tertipu dengan gemerlapnya dunia, melihat orang hartanya banyak, jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah ruah, kemudian kita dengan mudah, oh itu pasti orang sangat bertakwa kepada Allah. Belum tentu juga. Ada orang miskin, gak punya harta, kemudian kita bersuudzon, kayaknya itu gak pernah sholat, gak pernah beribadah, gak pernah berdoa kepada Allah. Tidak pula seperti itu. Jangan tertipu dengan kondisi kehidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena sifatnya masih semu dan belum hakiki. Maka kemenangan yang hakiki yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sehingga kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa, itu adalah ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi bulan Ramadan, terlebih 10 terakhir,
Di bulan Ramadan yang mulia ini Allah menyediakan satu malam yang sangat istimewa, dan yang meraih kebaikan di malam ini tentu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Tetapi orang yang terhalang sehingga tidak bisa mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh telah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Faman hurima faqad hurima. Barang siapa yang terhalang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan banyak yang lainnya. Oleh karena itu, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini hendaknya kita berikhtiar dengan maksimal untuk bisa meraih dan menggapai kebaikan malam Lailatul Qadar. Dan untuk menghidupkannya kita tidak bisa terlepas dari Al-Quran, karena malam Lailatul Qadar itu Allah sambungkan, Allah ikatkan dengan Al-Quran itu sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Padahal sebelumnya, ini ayat pertama, sebelumnya belum pernah disebutkan nama Al-Quran. Tetapi begitu Allah mengatakan inna anzalnahu, semua orang Mekah saat itu langsung mengetahui, orang yang beriman maupun orang yang kafir, bahwasanya yang dimaksud dengan kata ganti hu, domir hu pada inna anzalnahu itu kembali kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking agungnya Al-Quran, saking hebohnya Al-Quran, saking viralnya Al-Quran, sehingga semua orang tahu walaupun sebelumnya enggak disebutkan. Begitu ayat pertama langsung inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkannya. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Semua orang Mekah pada saat itu sudah mengetahuinya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran, dan itu dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Maka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini tidak bisa terlepas dari beribadah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di dalam sholat-sholat qiyam, sholat-sholat sunnah di malam hari yang kita lakukan. Karena sebaik-baik bacaan Al-Quran adalah bacaan Al-Quran yang dilakukan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Sehingga keperintah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, ini terkait dengan qiyamul lail, qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu awzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Maka untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar kita cari, kita gapai. Memang Rasulullah menyuruh mencari-carinya di malam yang ganjil saja, tetapi Rasulullah menyontohkan menghidupkannya tidak hanya di malam ganjil, tadi di malam yang genap juga Rasulullah menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin Allah tahu juga di Indonesia bakal terjadi perbedaan. Jadi kalau kita milih malam yang ganjil ikut pemerintah, kalau yang benar ternyata Muhammadiyah, kita ketinggalan malam Lailatul Qadarnya. Kalau kita ikut Muhammadiyah ternyata yang benar pemerintah, kita ketinggalan malam Lailatul Qadarnya. Maka hidupkan malam yang ganjil maupun yang genap untuk menggapai malam Lailatul Qadar dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.